مأمول إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الرجيم. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman kita telah sama-sama banyak belajar dari nasihat Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab yang kita gunakan sebagai rujukan kita, pedoman utama kita di perkumpulan ini, di majlis ini, Risalatul Mu'awwanah, bahwa untuk kita dianggap sebagai hamba Allah, ya, untuk kita diberi gelar, pantas mendapatkan gelar sebagai hamba Allah, Abdullah, ya. Karena tiada lain tujuan daripada penciptaan manusia, jin dan manusia adalah memang untuk menyembah Allah. Orangnya namanya Abdullah. Nah, untuk kita dari halaman 20, ya. Bisa dibuka-buka dari halaman 20. Terakhir kita di halaman halaman 30 terakhir. Ya, jamaah. Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bahwa tujuan diciptakannya manusia, jin dan manusia, ya. Tujuan kita diciptakan. Allah punya tujuan menciptakan kita manusia dan juga jin. Tujuannya adalah untuk apa, Bu Erna? Mengabdi kepada Allah. Ngarannya Abdullah. Ya. Mengabdi kepada Allah. Makna mengabdi adalah di dalam urusan ibadah kepada Allah. Duduknya, geraknya, diamnya, berdirinya, telentangnya, semuanya dalam urusan mengabdi kepada Allah. Artinya secara singkat urusannya adalah beribadah saja kita ini. Tidak ada yang lain, ibadah kepada Allah. Ya, jelas ya? Tidak ada yang lain. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu di dalam kitab ini memberikan petunjuk, memberikan bimbingan macam apa cara supaya kita ini pantas disebut sebagai hamba Allah, pantas. Macam apa cara supaya kita pantas? Lalu kita dibimbing, diberikan petunjuk untuk mengisi waktu, seluruh waktu dengan wirid, ya. Dengan wirid, ya. Wiritan yang pertama, ya. Di halaman 23, coba perhatikan. Halaman 23, wiritan yang pertama berupa sholat sunnah. Ya. Di situ kita telah belajar bahwa salafus saleh mereka mengerjakan sholat sampai 1000 rakaat. Ya. Ada yang 500 rakaat. Ada yang 300 rakaat, ya. Dan guru-guru kita di zaman ini masih ada yang mengerjakan sebagaimana Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Atas mengerjakan berapa? 200-an rakaat, 200 sampai 220 rakaat. Itu yang saya dengar, ya. Sholat
sholat sunnah. Di dalam catatan kita di wirid yang pertama ini ya, sebelum kita melaksanakan sholat sunnah, maka anjurannya adalah mengerjakan sholat qadha yang wajib. Kita ulang pelan-pelan ya. Kita ulang pelan. Kita tidak menambah hari ini. Ya. Kita hanya mengulang. Ya. SKS-nya tidak, beban SKS-nya terlalu besar. Ya. Kita tidak menambah hari ini. Ya. Karena pasal berikutnya itu lebih berat beban SKS-nya. Jadi kita mengulang dulu sebentar ya. Mengulang sedikit ringkasan-ringkasannya. Ya. Anjurannya adalah mengerjakan yang fardu. Imam Haddad radhiyallahu an di situ juga memberikan keterangan bahwa sholat itu ada memiliki zahiriyah, ada hakikat batiniyah. Dan catatan bagi kita adalah sholat tidak akan dinilai oleh Allah kecuali sholat yang ditegakkan zahirnya, bentuknya, dan juga ditegakkan hakikatnya. Ya. Ini udah ya, kita cuma ngulang. Zahir bentuknya dari takbiratul ihram sampai salam kelihatan. Ya kah? Bacaannya kelihatan. Kedengeran bacaan-bacaannya. Ada rukun fi'li, rukun gerakan, ada rukun qauli yang diucapkan. Itu bentuknya nampak. Berdiri, i'tidal, ruku, sujud dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya adalah hadirnya hati. Itu adalah yang bagian yang pertama. Ya, tentang wirid yang pertama yang mesti kita kerjakan adalah sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Di bagian yang kedua diperjelas lagi sholat sunat ya yang rawatib itu yang biasa dikerjakan, apa namanya, sayapnya sholat fardu ya. Sayapnya sholat fardu, diantaranya sayapnya sholat fardu, duha dan witir, itu rawatib ya. Yang terus menerus dikerjakan, yang hendaknya terus menerus dikerjakan. Ada tiga. Bahkan di dalam sholat witir kita telah sama-sama belajar. Ada sindiran. Kalau seseorang tidak mengerjakan sholat witir, maka silahkan mencari golongan yang lain selain golongan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan menjadi golongan umat yang lain selain menjadi golongan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sindirannya kurang lebih seperti itu. Kalau tidak mengerjakan sholat witir. Sholat witir
Imam Haddad sampaikan hendaknya dikerjakan kalau tidak terbiasa bangun di sepertiga malam, maka kerjakanlah sebelum tidur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, itu keterangannya kemarin secara detail sudah dicatat ya. Yang ketiga, wirid berupa sholat tahajud atau sholat malam, sholat lail. Di mana sholat tahajud ini Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an menyebutkan seseorang yang mengerjakan sholat tahajud, maka dia akan menjadi pertama penebus kesalahan atau dosa. Lihat saja catatannya ya. Sebenarnya tidak perlu catat ulang ya. Lihat catatan yang terdahulu saja. Memeriksa catatan yang terdahulu. Menebus kesalahan dan dosa ya. Menebus kesalahan dan dosa. Yang kedua, dia sebagai apa catatannya? Benteng atau perisai ya dari perbuatan dosa supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang melazimi sholat tahajud. Yang ketiga, dia fungsinya adalah manfaatnya untuk kesehatan. Ya. Dia akan mengusir penyakit daripada tubuh, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan barang siapa melazimi yang sepertiga malamnya bangun tahajudnya, bukan hanya qiyamul lailnya saja ya. Qiyamul lailnya itu maksudnya adalah yang dikerjakan ba'da isya sebelum tidur. Itu sudah bisa termasuk qiyamul lail. Kita udah belajar itu ya. Yang tahajud ini yang bangun setelah tidur. Kalau dibiasakan, maka Imam Haddad sampaikan bahwa seseorang itu akan terbukanya hikmah-hikmah, terbukanya hijab sehingga melihat keindahan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wirid yang keempat berupa tilawatil Quran. Nah, terakhir kita belajar tentang syarat dan ketentuan agar ketika membaca Al-Quran ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan ya, yang disebutkan di dalam satu huruf itu bisa sampai 100 kebaikan balasannya dari Allah. Satu huruf saja dibaca. Ya, kalau sambil berdiri ketika dalam keadaan sholat ya. Kemudian apalagi catatannya? 50 di dalam keadaan duduk ya. 25 di dalam keadaan di luar sholat, berwudu di luar sholat. 25 kebaikan dalam satu huruf. Dan kalau tanpa wudu maka dia ada 10 kebaikan di dalam satu huruf Al-Quran. Hanya saja Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di sini menuliskan beberapa persyaratan khusus untuk kita mendapatkan keberkahan di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam balasan-balasan Allah terhadap apa yang kita baca itu di dalam setiap satu huruf Al-Quran. Satu, bacakan tolong bacakan. Apa yang pertama persyaratannya?
adalah merenungkan artinya. Sehingga anjurannya adalah membaca Al-Quran itu dengan mengetahui artinya. Kita tidak tahu artinya berarti kita harus tahu terjemahannya. Ya. Yang kedua, membaca dengan kaidah tajwid, ada aturan-aturannya. Yang ketiga, dipahami bagaimana cara memahami Al-Quran sehingga kita perlu yang namanya kitab tafsir, dan kita perlu tafsir yang sudah disepakati oleh ulama-ulama kita. Ya. Di tahap awal kita mungkin untuk menumbuhkan kecintaan kita untuk dekat dengan Al-Quran, maka kita hanya membaca biasa. Tapi itu tidak cukup. Kita perlu seorang guru untuk bisa menerangkan tafsir itu. Kita perlu seorang guru. Perlu seorang guru agar kita tidak digiring oleh hawa nafsu kita di dalam memahami makna Al-Quran. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang berikutnya adalah membaca dengan tartil, dengan ada pelan-pelan sesuai kaidah tajwid dan ada iramanya, ada iramanya yang nyaman didengar, kata Imam Abdullah bin Amir Al-Haddad. Berikutnya menghadirkan dalam hati keagungan Allah, bahwa pada saat itu kita merasa sedang berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam hati ada perasaan takut. Ya, takut. Dan perasaan damba, keinginan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah sekejap mata pun, sekedip mata pun. Tidak terpisah, selalu ingat dengan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala. Dan juga perasaan syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Oh, mata kawa melihat huruf-hurufnya. Ya. Dulu dilajari paguruan bisa membaca alif bata, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro. Ya. Kedua tangan masih bisa pegang Al-Quran. Dikaruniai Allah kesempatan. Hanya saja kita punya dosa yang banyak, kita mengakui kita ada lalai, lalu Al-Quran kemudian menjadi jauh dengan kita. Kita dekat Al-Quran, kita ajak bicara, kita minta ampun kepada Allah, dan kita fatehahi guru-guru kita yang pertama kali ngajarin kita itu sampai kita bisa baca Al-Quran. Mudahan berkat itu semua Allah dekatkan kita dengan Al-Quran kembali. Kita cinta dengan Al-Quran, Al-Quran cinta dengan kita. Dan ciri daripada seorang murid yang betul itu tidak terlepas dia dari Al-Quran. Kalau betul-betul ingin menjadi seorang penuntut ilmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir begitu ya catatan kita di pengajian pekan kemarin. Hari ini ulun minta maaf tidak akan menambah lagi ya. Karena ada banyak PR-PR berikutnya ya. Itu dulu kita kerjakan, kita amalkan.
Adapun tambahan yang lain sesungguhnya adalah pengulangan saja dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Yang ingin ulun sampaikan adalah tentang sebagian daripada adab ketika kita membaca ratib, ya. Di antaranya adalah ratib yang kita baca di perkumpulan ini, yaitu ratibul haddad, ya. Ratib yang lain pun juga demikian, ratib apos, ya. Ratib yang lain-lain, semua wiritan-wiritan yang lain, pembacaan-pembacaan yang lain, burdah, aqidatul awam, apalagi bacaan-bacaan yang lain. Nah, itu ada aturan main kata Imam Haddad supaya ada bekasnya. Dan bekasnya itu betul-betul berbekas. Makna bekas adalah pengaruh. Pengaruh pada mata, pengaruh pada lisan, pengaruh pada pendengaran, pengaruh pada hati, pengaruh pada pikiran, pengaruh pada kedua tangan, pengaruh pada kedua kaki, zahir batin kita ada pengaruh. Berpengaruh secara luas, lebih luas lagi berpengaruh di dalam rumah tangga, berpengaruh dalam keluarga, berpengaruh kepada jiran dan tetangga. Berkah apa tadi? Wiritan pembacaan ratib. Ada aturan main lagi, syarat dan ketentuan. Ya, syarat dan ketentuan. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di awal-awal ya. Tapi karena banyak yang baru berdatangan, separuh daripada majelis ini banyak yang baru berdatangan ya. Jadi terlewatkan keterangan tentang bagaimana tata cara membaca ratibul haddad, ya. Membaca ratib-ratib lain pun juga demikian. Maka kita menulis ya, meringkas ada 4 yang perlu diperhatikan, sangat diperhatikan agar kita mendapatkan barokah yang besar, bekas pengaruh yang besar pada diri, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita semuanya. 4 yang harus diperhatikan ya, supaya pembacaan ratib itu ada bekasnya, ada pengaruhnya, besar pengaruhnya. Pertama adalah makanan. Apa? Makanan. Ibu-ibu semua bisa cek, eksperimen, uji coba. Kapan sekali waktu nanti datang, sebelum datang ke majelis, sebelum kita sama-sama baca ratib, ibu makannya yang sampai kenyang, yang banyak makannya. Satu waktu lagi nanti ibu, sekali waktu ibu coba datang tanpa makan. Kondisi perut di dalam keadaan kosong. Bagaimana perbedaannya? Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa hendaknya pembacaan ratib dilakukan di dalam keadaan, pilih, lapar apa kenyang? Lapar apa kenyang? Ada banyak pengaruh dalam keadaan kenyang. Kecenderungan organ-organ tubuh kita ini pengennya leyeh-leyeh, you know? Yes. Klemer-klemer. Tidak bersemangat. Berbeda kalau ada perut dalam keadaan lapar, ya, dalam keadaan kosong, ya. Zikir kata Imam Haddad, ya, tidak akan membekas dan menerangi mata hati kecuali jika dilakukan dalam keadaan lapar. Dalam arti ringan pencernaannya. Kada sibuk. Kalau dia isi, dia sibuk, Bu. Dia sibuk, Ibu,
Usus-ususnya pada sibuk, tidak dalam keadaan tumakninah, tidak dalam keadaan kalau nama orang namanya mutmainnah. Ada nggak namanya mutmainnah? Dia sibuk, pencernaannya penuh. Sibuk nggak dia? Dia menggiling, dia memutar di dalam tuh, berpengaruh. Seandainya kita bisa lihat, tapi Allah tutupi aurat kita, Masya Allah, tabarakallah ya. Tapi kalau dia dalam keadaan kosong pencernaan, ya dia siap, dalam keadaan siap menerima cahaya ilmu. Dia tidak disibukkan dengan sesuatu yang lain di organ-organ tubuhnya kita. Namun keterangannya Imam Haddad tidak menyebutkan bahwa dalam keadaan sangat lapar. Oh, sangat lapar kada kakaruan. Lapar benar aja parutku jar. Anu lah lapar. Yang lapar, sangat lapar tidak, tapi kosong iya. Ya, berbeda. Yang sangat lapar dengan kosong itu berbeda. Justru kalau sangat lapar itu akan meniadakan kekhusyuan. Ya. Tidak akan bisa khusyuk karena ingat hendak makan hanja belum makan. Menggitir bener kam aku sudah jar. Menggetar-getar jar sudah. Apa kada makan? Mulai pagi kada makan? Bacaan ratib sore ba'da asar. Umpamanya. Lain yang puasa, lain lah. Puasa tuh beda. Puasa tuh tidak akan kita dalam keadaan sangat lapar, tidak akan. Luar biasa Allah bikin bagaimana keadaan pencernaan kita ketika kita berniat, ya. Ada penelitian ketika kita berniat untuk berpuasa, maka ada semacam organ di dalam tubuh yang terhubung dengan pencernaan secara otomatis dia akan menutup dan menjadikan kita tidak akan berada di dalam keadaan yang sangat lapar. Berbeda. Pian kada makan mulai pagi sampai sore dengan tidak berniat puasa, dengan yang berniat puasa lapahnya lapah yang mana? Coba saja. Ada keajaiban ketika seseorang berniat. Saya tidak pandai menjelaskan, menerangkan secara ilmu kesehatan ya, ilmu kedokteran ya. Tapi itu yang saya terima secara sederhana untuk saya bisa memaham bahwa istimewa Allah berikan kepada kita ketika kita berniat itu kayak ada putaran otomatis di dalam tubuh kita. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan lapar agar bisa menghadirkan hati pada saat berzikir, namun bukan dalam keadaan yang sangat lapar. Perhatikan baik-baik, jangan sampai kita salah memaham ya, jangan sampai kita salah kaprah ya, atau kebablasan. Harus lapar, berzikir tuh, ujar umpamanya ya, itu kebablasan. Kosong pencernaan maksudnya, tapi tidak yang dalam keadaan yang sangat lapar. Seperti itu. Sampai berbunyi, kan kadang kekaruan kita. Berbunyi perutnya lonceng perut. Lonceng perut. Itu yang pertama tentang makanan. Artinya apa? Sebelum kita hadir di majelis-majelis pembacaan ratib atau sebelum membaca ratib atau sebelum hadir di majelis-majelis ilmu, maka usahakan kondisi perut kita jangan penuh. Ini kadang melukar pulang ini. Melukar pulang. Ini kan datang jual lagi aja ustazahnya aja. Melukar pulang ini apa? Jangan ya. Usahakan dalam kondisi dia kosong sehingga dia bisa tenang. Pencernaan. Sampai di situ jelas ya? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Kalau ini mau coba saja. Makan banyak, nanti baca ratib. Ya.
Terus yang dalam keadaan kosong nanti baca ratib. Bagaimana hasilnya? Ya. Tentu ini sudah sangat ilmiah sehingga Imam Haddad sampaikan seperti ini karena makanan itu sangat berpengaruh pada jiwa. Ya. Yang kedua, minum. Ya. Bukan hanya makan, minuman. Setumat membaca ratib, minum. Hanya biniyat al-Fatihah, hanya pemulaan minum sudah. Kira-kira kenapa yuk? Kadang-kadang kada sadar, nyoba cucuk sudah di muka. Nama cucuk, kadang-kadang kada sadar. Ya. Apa pesan nasihat daripada Imam Haddad tentang persoalan minum pada saat berzikir? Ya. Harusnya kita hindari. Menghindari minum pada saat berzikir. Baca maulid kah? Baca apa tuh? Tunggakan dulu. Ini kadang anak mau baca maulid, abut makanan. Anak membaca apa? Anak datang ke majelis taklim, abut makanan dulu kita makanan, kanyang mana paruh. Kita pikir kadang itu bagus, padahal yang penting tidak sangat lapar keadaannya. Ada apa aja sedikit asa, ada isinya sedikit aja apa, wadaika atau apa sedikit. Jangan sampai yang penuh, jangan. Keliru kita selam. Nyaman kita tenang ya kalau kita belajar ujar. Itu yang belum tahu. Sekarang kita udah tahu, oh ternyata berbeda, berpengaruh. Belajar, berzikir, membaca ratib, membaca maulid, membaca ini itu dalam keadaan yang lapar dan tidak selalu minum. Coba kita baca lagi ya. Menghindari pula minum saat berzikir itu disebabkan karena zikir mengakibatkan suhu badan meninggi. Kepaloh lah biasanya, lebih hikmat badan membaca, meningkat, suhu badan meningkat. Badan merasa panas, kenapa? Karena badan sesungguhnya seandainya kawa berucap, seandainya ya, kanurul seandainya nih berucap darah, berucap sel-sel berucap, seandainya ya bisa bicara ya, mereka akan terguncang dengan zikir itu karena rindu kepada Allah Jalla Jalaluh, rindu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkakas tubuh kita berguncang karena rindu. Seandainya kita bisa dengar, tapi gejala yang nampak pada tubuh kita adalah suhu badan yang meninggi. Suhu badan yang meninggi. Ya. Imam Haddad sampaikan bahwa itulah yang sesungguhnya diharapkan. Ya, yang suhu badan yang meninggi itu tadi yang diharapkan akibat daripada zikir. Ya. Dan minum air akan memadamkan semua itu. Mun kita minum, ampih pulang, inya guncang rindunya tadi berkurang Bu Ai. Kedahsyatan kehusyuan, kerinduan bahwa minum akan berkurang. Karena pusat perhatian teralih. Yang di awak nih, dia menerima sesuatu dari luar. Yang dia dalam keadaan terguncang, selnya terguncang karena rindu maksudnya ya. Ya, dengan zikir itu, rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah SAW. Panas, membuncah, ya di dalam tubuh. Gejalanya adalah suhu badan yang meninggi. Kita merasa panas, lalu kita kada sadar kadang tak ambil banyu. Padahal kata Imam Haddad, sesungguhnya itulah yang dikehendaki. Jangan dipadamkan dengan minum air. Selesaikan dulu pembacaan maulid. Selesaikan dulu pembacaan ratib. Selesaikan dulu baca Aqidatul Awam. Selesaikan dulu baca Hadroh Basaudan. Selesaikan dulu baca ini, baru minum.
Kata Ustazah Qudsi, bukan. Nanti saya kena fitnah. Jar Ustazah Qudsi jangan minum, jar. Mana kau aja panjang mana jam-jam membaca. Umpamanya. Itu begitulah. Ya, begitulah. Dan sesungguhnya minum itu bagi seorang munsyid ya, penyairan ya, munsyidah atau munsyid ya, itu akan menambah lendir. Gak bagus. Menambah lendir di sini. Bukannya semakin bagus suaranya, enggak. Itu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan ya. Perkara makanan dan minuman ya, mempengaruhi pada banyaknya lendir, memproduksi lendir. Ada yang baru tahu? Mana orangnya yang baru tahu? Kalau baca ratib, kalau baca wirid-wiritan itu hendaknya tidak sambil minum. Lalu ada pertanyaan, amun sambil makan Pang Ustazah? Jadi kita tuh kadang heran ya, kan ada kadang konsumsi ya. Bukannya dia tidak mendapatkan barokah, pasti akan mendapatkan barokah dari mendengar. Tapi kan kita sedang dalam keadaan bermunajat kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan sambil makan, waduh. Bagaimana tuh? Kita sedang bermunajat, berdoa, berkomunikasi dengan Allah, meminta hajat-hajat kita. Tapi kita Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dia pinta ya? Ujar kita misal ya, bahari waktu masih anak-anak, lawan kuitan kita, lawan orang tua kita, anakku pandir ya, lawan kuitan hendak ada yang hendak diminta ya, ke mata ke kanan ke kiri gelisah, sambil bepandir kada kakaruan ini, jadi jar kuitan kita apa? Kada jelas. Minta apa? Bujur-bujur, jaka kita tuh lah. Lawan kuitan aja sudah rasa kada pas. Ya. Lawan makhluk sesama makhluk, apalagi ini dengan al-Khaliq dan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba itu ini bukan pengajian yang keras, bukan ya, supaya kita tahu ya. Ini sedikit-sedikit saya bicara tentang begini, bilangnya keras, Ustazah Qudsi keras Jisidin kalau pengajian, di mana kerasnya? Suara mungkin ya, suara saya ya, yang sering kalau orang telepon, Pak ada Ustazah Qudsi nggak jar, ada Umi Qudsi nggak jar, padahal ulun sendiri yang nerima telepon. Ya Allah ya Rasulullah, begitu ya. Mestinya kita tidak sambil makan, tidak sambil minum di dalam pada saat pembacaan zikir itu, wirid itu, karena akan mempengaruhi pengaruhnya, bekasnya pada jiwa kita dan apa-apa yang ada di sekitar kita. Pertama makan, yang kedua minuman, ya yang ketiga adalah nafas, hinakan. Bagaimana aturan mainnya? Ada. Ia harus sering dan berulang-ulang mengendalikan, mengekang dan menahan nafas. Kada rancak behinak, menahan nafas. Jadi sehingga kalau ibu-ibu perhatikan ya, Ba'alawi ya, para habaib, para syaraib ya, itu bacanya nggak macam kayak kita tadi bacanya.
ya. Bacanya cepat. Ya amanal khaibin aminna mimman khab, ya amanal khaibin najina mimman khab, ya aman tanpa napas. Ya latiban bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultu bina ya latifu ya alimu ya khabir. Itu yang zikir yang benar begitu sebenarnya. Kenapa di awal-awal dulu saya bikin ada irama, kembangkan, kata Al Habib Nuh bin Alwi Al Haddad yang kasih ijazah baiat khusus kepada ulun ketika mensyiarkan Ratibul Haddad di Tanah Banjar, supaya orang berkecenderungan hatinya adalah lagunya rame. Enggak itu. Raminya itu nanti dicari dulu. Wallahu alam apakah di tanah lain selain tanah Banjar begitu, saya tidak tahu. Tapi ini menyesuaikan dengan budaya setempat. Saya bikinlah ada lagu. Aslinya enggak. Di awal-awal begitu kita harus supaya orang ada kecenderungan rame jar. Apalagi hanyar, kata Imam Haddad sampaikan segala sesuatu yang baru, yang lagunya kahanyar, iramanya kahanyar, hati akan berkecenderungan. Itu hanya salah satu metode dakwah. Dibikinlah hadrah besaudan ada terbang-terbang. Lalu orang karamian barataan. Coba tanya aja, survei saja. Rame, bacaannya rame. Kesannya itu rame. Ya. Sebenarnya hakikatnya bacanya aturannya tidak aturannya harus tidak pakai napas ya. Pakai irama boleh ya. Pakai apa itu metode dakwah ya, itu metode cara supaya diterima di dalam hati. Harusnya cepat bacanya Bu Erna ya. Jadi kalau kita udah tahu sekarang tidak lagi kita bacanya lambat, tidak lagi ya. Quran bacanya tartil, tapi kalau ini bacanya dia harus menahan napas, ya. Sehingga membacanya lebih cepat. Saya pikir ini pula yang dipraktekkan oleh guru-guru kita dan kawan-kawan kita yang mengikuti ulama-ulama di Tarim Hadramaut. Kenapa kemudian mereka sholatnya cepat? Ya, cepat, bacaannya cepat, ya, napas, ya. Mengendalikan napasnya dan menghentikan rasa inderanya, sebab hal itu merupakan cara tercepat untuk menerangi penglihatan mata hati, untuk membuka hijab, memotong bisikan setan dari gejolak hawa nafsu. Karena diartikan hampir serupa dengan mayit. Mayit tidak menjadi sasaran setan. Gitu kan behinak. Mayit behinak lah. Amun behinak ada mayit ngarannya. Gitu, menahan napasnya. Pemahamannya seperti itu ya. Anjuran nasihat dari Imam Al-Haddad. Ya. 1 makanan 2 minuman 3 napas. Jadi apa tadi napasnya ditahan karena terlalu banyak mengambil napas behinak ya. Gitu. Yang keempat, hati. Imam Haddad mengatakan segala zikir dan wirid tidak nampak pengaruhnya, melainkan diamalkan dengan kehadiran hati. Ya. Dan khusyuk. Allah.
Kalau hati hadir, kata Imam Haddad, maka dalam diri akan terpancar cahaya ma'rifat. Dan di situ pula hati siap menerima cahaya Allah, cahaya hidayah, petunjuk, kan? Cahaya Allah, karunia-karunia Allah, cahaya ilmu, gitu. Allahumma shalli alaihi. Kalau menghadirkan hati khusyuk ketika membaca, maka hati akan siap menerima cahaya Allah. Akan terpancar, kata Imam Haddad, cahaya ma'rifatnya Allah, pengenalan kepada Allah. Sehingga Ratib Haddad itu dibikinlah ada terjemahannya. Coba kita buka halaman yang biasa dibaca lebih ini. Halaman 20. Halaman 20. Ya alim sirri minna la tatiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Itu kan kalau baca artinya ya alim sirri, ya Allah, ya Tuhan, ya alim, yang maha mengetahui, sirri minna, segala rahasia kami, rahasia kita, aib-aib kita, aurat kita, keburukan kita, ya. La tahtiki sitra anna, jangan pian buka ya Allah, karena kalau kita dibuka supan kita kelihatan yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Nah, yang seperti ini kalau kita hadirkan hati, ini nampak. Orang akan siap dia belajar menerima cahaya-cahaya Allah berupa cahaya ilmu. Ada artinya, kita sambil baca artinya, ya. Udah dapat semua kan ini? Ada semua kan punya ya? Yang belum punya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Bu Erna bawa enggak? Enggak, maksudnya ini masih banyak Kak. Ayu mana? Bawa enggak? Hah? Sisa 1. Oh, enggak ada lagi ini. Bu Erna enggak ada lagi, di tempat Bu Erna enggak ada lagi. Habis. Ya, jadi pas kita di rumah itu sambil dibaca dengan artinya supaya bisa menghadirkan hati pada saat kita wiridkan bersama-sama juga pada saat mau belajar. Nah, itulah 4 ya syarat dan ketentuan supaya ratib ini dibacanya, ya, diantaranya ya yang tadi makanan, minuman, nafas dan hati, ya, kehadiran hati. Tentu di luar itu harus istiqomah. Kalau bisa yang terbaik, ada orang bertanya, kapan bacanya Ustazah? Kapan yang bisa istiqomah? Apakah jam 9 pagi? Apakah jam ba'da malam? Itu lebih baik karena diutamakan memang ba'da maghrib atau ba'da isya. Tapi jamnya harus sama, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Nah, selain yang 4 hal ini, ya. Jadi kita sekarang ini sudah nanti mau masuk maulid, ya, atau kita hadir di majlis-majlis mana, kalau lagi baca apa jaga, ya, dijaga, terus jangan sambil minum, ya. Hadirkan hati, pasti berkah. Pulang dari tempat majlis itu dimanapun siapakah penceramahnya, pian mengerti kah isi ceramahnya, dapat barokah berkat pembacaan itu tadi. Apa yang dibaca orang tadi? Burdah kah? Maulid kah? Ya, membaca apa orang dapat barokah, besar barokahnya.
pulang dari situ akan ada hati yang tenang, akan ada hati yang sejuk. Begitu tata caranya ya. Nanti kalau kita punya senjata tidak tahu cara menggunakannya seperti apa, tumpul, tidak akan bermanfaat. Manfaatnya kalaupun ada sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Aba Fatimah. Ya Aba Fatimah. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Jaddal Hasan. Ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Jaddal Husain. Ya Jaddal Husain. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Jaddal Zainab. Ya Jaddal Zainab. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Sayyidata Ya Sayyidata Fatimah Fatimah binti Rasulillah. binti Rasulillah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Yaumal Hasan. Yaumal Hasan. Assalamualaikum Assalamualaikum. Yaumal Husain. Yaumal Husain. Assalamualaikum Assalamualaikum. Yaumal Zainab. Yaumal Zainab. Assalamualaikum Assalamualaikum. Yaumal Mu'minin. Ya Ummul Ya Mu'minin. Sayyidata Ya Sayyidata Khadijah Khadijah binti Khuwailid. binti Khuwailid. Assalamualaikum Assalamualaikum. Yauma Fatimah. Yauma Fatimah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Yauma Rasulillah. Yauma Rasulillah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum. Sayyidata Ya Sayyidata Aminah Aminah binti Wahhab. binti Wahhab. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Amiral Mu'minin. Ya Amiral Ya Ali bin Abi Mu'minin. Thalib. Ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Abul Hasan. Ya Abul Hasan. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Abul Husain. Ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Abul Zainab. Ya Abul Zainab. Assalamualaikum ya umat Assalamualaikum. Muhammad Ya fi umat masyarikil Muhammad. ard Fi wa masyarikil magharibiha wa magharibiha. al-ahya'i minkum Wal-ahya'i wal minkum. amwat Wal-amwat. wa rahmatullah Wa rahmatullah. wa barakatuh. Wa barakatuh. Assalamualaikum ya Assalamualaikum. ahlal badar. Ya ahlal badar. Assalamualaikum ya Assalamualaikum. sayyidi Ya Sayyidi Ubaidah bin Ubaidah al-Harith bin bin Al-Harith Abdul Muttalib. bin Abdul Assalamualaikum Muttalib. ya ahlal uhud. Ya ahlal uhud. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya sayyidi Ya Sayyidi Hamzah Hamzah bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum ya ahlal baqi'. Ya ahlal baqi'. Assalamualaikum ya ahlal ma'la. Ya ahlal ma'la. Assalamualaikum ya Assalamualaikum. ahlal hajun Ya ahlal hajun. wa rahmatullah wa barakatuh. wa La ilaha illallah. 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 La ilaha Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Muhammad Kalimatul haqqin alaina wa alaina mutu alaina ba'du insyaallah ta'ala minal amin bisri nabi wa ali nabi bisri suratul Fatihah.